Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari inovasi media pembelajaran biologi yang berjudul Video Pembelajaran Interaktif Menggunakan Aplikasi Nerpot pada Materi Sistem Reproduksi. Yang beranggotakan yang pertama yaitu Anggun Ella Indriani NIM AMPA 2019-0086, kemudian Emalia Rahmawati NIM AMPA 2019-0090, kemudian Alvinia Khoir Sabila NIM AMPA 2019-0099, kemudian Dika Dwi Irnawati NIM AMPA 2019-0100, dan yang terakhir yaitu Laraswati NIM AMPA 2019-0106. Latar belakang pembelajaran merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik yang tidak hanya dilaksanakan di sekolah, tetapi juga dapat dilaksanakan di rumah dan di lingkungan sekitar kapanpun tanpa ada batasan ruang dan waktu. Sehingga guru dituntut dalam memadukan konsep menjadi satu kesatuan dan disajikan secara kreatif. Selain itu, sumber belajar atau bahan ajar memiliki peran dalam kelancaran pelaksanaan pembelajaran biologi. Dan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang sangat cepat. Hal ini mendorong guru untuk menggunakan bahan ajar dari sumber lain selain buku teks. Misalnya, menggunakan jurnal yang menyajikan berbagai pengetahuan mutakhir, majalah, koran, dan sumber informasi elektronik, misalnya dengan menggunakan dan memanfaatkan internet dan sebagainya. Selain itu, media pembelajaran juga merupakan pendukung proses pembelajaran. Salah satu fungsi utama media pembelajaran yaitu sebagai alat bantu mengajar yang turut memotivasi, mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Salah satu program software yang dapat digunakan adalah aplikasi Nerpot. Pendahuluan, Nerpot merupakan salah satu aplikasi pembelajaran yang dapat diakses melalui website atau mengunduh aplikasinya di komputer maupun gawai. Nerpot akan membantu untuk membuat materi menjadi lebih interaktif. Nerpot menyediakan berbagai macam fitur untuk menggabungkan dokumen presentasi dengan tampilan virtual reality atau VR, kemudian memasukkan PDF dan lain-lain. Dalam fitur aktivitas Nerpot, aplikasi ini sudah memberikan template untuk membuat kuis interaktif, kemudian memasukkan pertanyaan untuk jawaban panjang bermain mencocokkan pasangan, kemudian tes memori, mengisi titik-titik, dan menjawab pertanyaan dengan gambar. Sehingga kelompok kami memanfaatkan aplikasi Nerpot ini untuk membuat inovasi pembelajaran berupa video pembelajaran interaktif di mana siswa tidak hanya dapat melihat mendengarkan penjelasan materi saja, namun siswa juga dapat langsung memberikan respon terhadap soal atau kuis yang diberikan oleh guru. Terdapat beberapa kelebihan dari penggunaan aplikasi Nerpot. Yang pertama yaitu dapat digunakan secara free atau gratis, kemudian mudah diakses, dan dapat digunakan untuk tatap muka virtual. Namun di samping terdapat kelebihan, terdapat juga kekurangan dari penggunaan aplikasi Nerpot ini, yaitu yang pertama, jaringan internet harus kuat, dan pada saat live atau digunakan untuk tatap muka virtual, hanya bisa dihadiri maksimal 40 orang. Untuk rancangan pembuatan media, yang pertama yaitu alat. Alat yang kami gunakan yaitu laptop atau handphone sebanyak 1 buah, kemudian Bahan yang kami gunakan yaitu buku biologi reproduksi sebanyak 1 buah, kuota internet secukupnya. Lalu cara kerja dalam pembuatan akun Nerpot, yaitu langkah pertama, akses halaman web nerpot.com, kemudian pilih Sign Up for Teacher untuk mendaftar keanggotaan guru di Nerpot. Lalu registrasi dapat dilakukan dengan menghubungkan akun Google atau mengisi form isian data yang terlampir. Proses registrasi dengan akun Google akan lebih cepat dan mudah, namun perlu persetujuan akses dari pemilik. Selanjutnya yaitu memilih role atau tipe akun yang akan dibuat. Ada beberapa pilihan seperti student, instructional specialist, dan kita pilih teacher. Lalu proses registrasi selesai, kemudian
kita akan secara otomatis diarahkan ke beranda Nearpod dan mengikuti instruksi awal penggunaan yang akan diberikan. Kemudian yang kedua yaitu langkah untuk membuat media pembelajaran interaktif. Yang pertama yaitu klik New untuk membuat lesson baru. Lalu pada pembelajaran baru ini, guru dapat membuat konsepnya, baik Google Slide, menampilkan video, dan file tertentu. Kemudian memilih lesson in Nearpod dan mendesain beberapa slide dengan elemen konten dan aktivitas pilihan. Lalu membuat kombinasi pembelajaran dengan video, slide, polling, open-end question, quiz, sampai meminta input tanda tangan siswa sebagai bukti kehadiran dapat dilakukan. Kemudian menyimpan lesson yang telah dibuat dan memberi nama dan keterangan tambahan untuk memudahkan pencarian. Selanjutnya yaitu pada lesson yang telah dibuat, klik live dengan partisipan untuk memulainya dan memberikan kode kepada siswa untuk bergabung dan melaksanakan proses pembelajaran. Langkah pertama dalam menggunakan Nearpod, yaitu kita harus mendaftar terlebih dahulu di bagian sign up for teachers. Kita tunggu terlebih dahulu, kita pilih teacher. First name kita isi Emalia atau sesuai nama dari rekan-rekan sekalian. Lalu ini kita isi dengan email dari rekan-rekan dan kita isi passwordnya kombinasi. Lalu kita klik I'm not a robot, kita setujui, kita sign up. Nah, ini sudah bisa untuk mendaftar. Selanjutnya kita pilih subject, kita pilih science. Untuk grade-nya kita memilih yang Hiker 8 atau teman-teman memilih yang mana silahkan. Untuk role-nya kita pilih yang teacher. Kita klik done. Nah, ini sudah masuk ke dalam Nearpod-nya. Kita klik next. Kita klik get start. Ini sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada pada Nearpod. Untuk selanjutnya kita bisa menggunakan ini di My Lesson untuk membuat tiga ini, ada lesson, video, dan activity. Lesson yang berisi materi bisa kita klik dulu. Nah, di sini kita bisa menambahkan media pembelajaran berupa PowerPoint atau web content, slideshow, Sway, PDF viewer, dan lain sebagainya. Oke, untuk selanjutnya kita buka lagi di video. Nah, di video ini berisi mengenai beberapa referensi-referensi ya, seperti fosil, ini video yang menyenangkan, atau ini contohnya fotosintesis. Bisa kita klik. All living things need nutrients, but I bet you Banyak sekali video yang ada di sini dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Kemudian bisa kita klik di activity. Nah, di activity ini bisa untuk membuat kuis
Ada 3 jenis berupa matching pairs, time to climb, and draw it. Untuk yang pertama, matching pairs. Nah, di sini kita bisa membuat pertanyaan di sini, dan kemudian add pair. Pair ini bisa berupa teks, penambahan teks, atau foto di dua ini. Oke, untuk selanjutnya itu time to climb. Time to climb ini berisi mengenai pertanyaan yang bisa ditambahkan dengan teks atau dengan foto, kemudian dilengkapi dengan answer option atau pilihan jawaban. Jadi kita bisa membuat beberapa pertanyaan, tidak hanya satu. Seperti ini. Ini untuk penambahan gambarnya. Untuk yang terakhir itu ada fitur Draw It. Nah, di sini kita bisa menambahkan image atau gambar, audio recorder, PDF viewer, video, audio, dan juga web content. Dan juga bisa menambahkan setting timernya untuk beberapa menit atau beberapa detik. Misal kita buat untuk 15 detik. Nah, seperti ini. Bisa kita tambahkan. Jadi nanti lama waktu untuk menjawab hanya 15 detik. Setelah itu bisa lanjut ke soal yang selanjutnya. Nah, di My Lesson ini sudah selesai. Kemudian fitur yang selanjutnya ada report. Nah, di report ini tertulis no data to report karena belum ada yang mencoba atau belum ada yang masuk di dalam listen-nya. Selanjutnya ada Nearpod Library. Nah, di Nearpod Library ini ada banyak sekali fiturnya, video, dan lain sebagainya. Ini. Selanjutnya ada teacher resource. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu fitur yang ada di Nearpod. Kita buka terlebih dahulu Google. Kalau di sini saya menyarankan untuk menggunakan Google Chrome dan kita search Nearpod pada kolom search. Dan di sini akan muncul sign-in. Dan nantinya akan ada beberapa item untuk sign-in, tapi di sini saya akan menggunakan yang Google karena yang sering dipakai. Tapi di sini ada juga fitur-fitur menggunakan Office, Clever, dan juga ClassisLink. Jadi kalian bisa memilih. Dan di sini kita bisa memilih akun yang akan kita gunakan. Kalau ini saya menggunakan akun yang sering saya pakai. Selanjutnya ditunggu terlebih dahulu. Dan akan muncul dashboard seperti ini. Nah, di sini ada My Lesson dan ada beberapa fitur lainnya. Di My Lesson ini kita bisa create atau membuat sesuatu. Di sini ada juga lesson dan juga
video, tapi di sini saya akan menggunakan video untuk pembelajaran yang nanti akan saya lakukan. Selanjutnya, di sini juga sudah tersedia beberapa video dari aplikasi Nearpod ini sendiri dan juga ada pilihan dari YouTube. Nah, karena saya sudah memiliki video di YouTube dan akan saya gunakan sebagai pembelajaran, maka saya akan search link video YouTube saya di dalam kolom search. Dan di sini juga kita bisa mengupload video yang kita buat sendiri dengan cara upload a video. Dan ada video library dengan video-video yang kita simpan. Nah, ini sudah muncul video yang akan kita gunakan. Diklik saja dan akan muncul video seperti ini. Dan apabila sudah sesuai, maka kita save dan akan kita edit. Nah, di sini sudah ada video yang ditampilkan dan juga ada fitur plus add activity at 0.00. Ini tandanya kita sudah bisa mengedit soal-soal yang akan kita berikan pada Bismillahirrahmanirrahim. Misal Assalamualaikum. kita random Bismillahirrahmanirrahim. aja di beberapa video part ini sampai akan saya mata. berikan activity Kemudian untuk ada peserta fast didik. difference. Ada Fast dua difference pilihan, itu yang ini pertama ya. open-ended question untuk pertanyaan panjang dan juga multiple choice question untuk pilihan ganda. Kita coba dulu yang open untuk pertanyaan panjang atau esai. Kita klik dan akan muncul tabel ataupun tempat untuk mengisi pertanyaan. Tapi di sini saya sudah menyediakan beberapa pertanyaan yang akan digunakan dalam pembelajaran ini. Saya copy saja dan ini untuk pertanyaannya. Kalau sudah, bisa langsung di save. Nah, kalau sudah ada open-ended question, jelaskan pengertian fertilisasi dan bla 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 itu berarti tandanya pertanyaan yang kita buat sudah di-save oleh sistemnya. Dan ini kita coba difference lagi untuk activity selanjutnya. bagi perkembangan Kita janin. mencoba untuk yang Terus, multiple seed choice atau pilihan ganda. Caranya seperti tadi, masih sama. Kita memasukkan pertanyaan pada kolom enter your question here. Dan juga di sini kita sudah disediakan beberapa kolom untuk menjawab. Ini ada pilihan A, pilihan B. Apabila membutuhkan beberapa jawaban lagi, kita bisa menambah jawaban dengan mengeklik plus add answer. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan pilihan yang akan kita berikan kepada peserta didik. Di sini saya punya opsi 5 berbentuk A, B, C, D, dan juga E. Setelah itu, kita juga bisa memilih jawaban yang benar. Untuk jawaban yang kita berikan, ini akan dicentang dan nantinya ketika peserta akan menjawab, akan tersistem dan tahu benar atau salah jawabannya. Dan jangan lupa di-save. Kalau sudah semua, akan kembali ke template ini dan kalau sudah, kita save lagi. Nah, kalau sudah kembali ke fitur ini, berarti kita sudah bisa menggunakan media pembelajaran video tersebut dan dibagikan kepada peserta didik.
Setelah kita membuat pertanyaan yang dimasukkan di dalam video, nah ini kita bisa meng-share kepada peserta didik untuk video yang kita sudah buat dan juga ada pembelajaran di dalamnya. Nah ini tinggal di copy. Untuk link join-nya bisa diketikkan join.nearpod.com. Nah ini dari siswa akan otomatis dapat terhubung dengan video pembelajaran kita. Berikut ini adalah tutorial bagi siswa dalam mengakses Nearpod menggunakan kode yang telah diberikan oleh guru. Nah, jika sudah membuka laman Nearpod, akan muncul tampilan seperti ini. Langsung saja, masukkan kode yang sudah diberikan oleh guru, lalu tunggu beberapa saat. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Di sini, kita akan diminta untuk mengisi nama panjang dan nama panggilan. Nah, jika sudah mengisi, langsung saja klik Join Lesson atau bergabung ke pembelajaran. Selanjutnya, siswa langsung dapat memutar video pembelajaran tentang materi sistem reproduksi. Dapat dilihat juga bahwa dalam video ini terdapat lingkaran biru yang menjadi penanda adanya kuis, di mana kuis tersebut dapat langsung dijawab oleh siswa pada kolom yang telah disediakan. Nah, nantinya jawaban tersebut akan secara otomatis terekam dalam akun guru. Setelah kita membagikan link join untuk video pembelajaran di Nearpod ini, nah kita juga bisa melihat report ataupun jawaban yang sudah dijawab oleh peserta didik melalui fitur report pada Nearpod. Kita buka terlebih dahulu dan akan ada tampilan seperti ini dan kita pilih video yang kita bagikan, sistem reproduksi kelas 11 ini dan diklik untuk tanda ballpoint. Dan di sini ada session report dari peserta didik. Ada 2 pertanyaan dan di sini ada 1 nama yang menjawab, Dika Dwi Irnawati, dan nilainya adalah 100. Nah, untuk tahu jawaban dari peserta didik kita bisa klik interaktif video. Di sini kita bisa melihat apa jawaban dari peserta didik. Yang pertama dari multiple choice, dari peserta didik dapat menjawab dengan benar, C jawabannya, dan juga untuk berikutnya yang untuk esai dari peserta didik juga telah menjawab fertilisasi adalah proses bla bla bla. Nah, itu kita sudah mengetahui apakah siswa sudah dapat menggunakan video pembelajaran tersebut untuk sebagai media belajar mereka, dan juga di situ kita bisa belajar secara interaktif karena disertai dengan soal langsung dari videonya. Jadi dari guru juga dapat mengevaluasi kerja dari siswa, apakah pembelajaran yang kita berikan itu sudah sesuai, sudah dipahami oleh siswa, ataukah dari siswa belum paham. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.